Kisah pada zaman dahulu kala, di sebuah provinsi di Sulawesi Selatan, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang Datu Luwu. Ia adalah seorang raja yang adil, arif, dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup aman dan sentosa. Datu Luwu mempunyai seorang putri yang sangat cantik dan baik hati, yaitu Putri Tadampali. Berita kecantikan dan baik hatinya sudah tersebar ke berbagai negeri. Pada suatu hari, Raja Bone ingin menikahkan putranya dengan Putri Tadampali. Ia mengutus beberapa pengawalnya untuk pergi di kerajaan Luwu. Baginda, kami adalah utusan Raja Bone. Lo tahu ada apa gerangan, wahai utusan? Ampun Baginda, perkenankanlah kami untuk menyampaikan lamaran Raja Bone untuk putranya kepada putri Baginda yang bernama Putri Tadampali. Mendengar lamaran itu, Datu Luwu terdiam sejenak. Ia bingung untuk mengambil keputusan, sebab dalam kerajaan Luwu, seorang gadis Luwu tidak dibenarkan menikah dari pemuda dari negeri lain. Setelah beberapa saat berpikir, Datu Luwu masih kebingungan untuk memberikan sebuah jawaban. Perlu kalian ketahui bahwa di negeri Luwu memiliki hukum adat yang tidak diperbolehkan putri Luwu menikah dengan pemuda dari negeri lain. Untuk itu, tolong sampaikan kepada Raja Bone supaya saya diberi waktu. Utusan dari Raja Bone memahami dan mengerti keputusan dari Datu Luwu. Mereka pun kembali untuk menyampaikan berita tersebut kepada Raja Bone. Keesokan harinya, tiba-tiba kerajaan Luwu gempar. Ayah, wajahku kenapa begini? Iya putriku, ada apa? Kenapa kulitmu jadi begitu? Kenapa? Tabib! Tabib! Rakyat negeri Luwu sangat bersedih atas apa yang ditimpa oleh sang putri yang ia cintai. Setelah berpikir, Datu Luwu memutuskan untuk mengasingkan putri tercintanya itu. Ini sebuah keris pusaka untukmu, putriku. Bawalah, sebagai tanda bahwa ayah tidak akan melupakanmu apalagi mengasingkanmu. Berat hati, Datu Luwu terpaksa berpisah dengan putri yang sangat ia cintainya itu. Esok harinya, Putri Tadampali tengah duduk sendiri di tepi danau. Tiba-tiba, seekor kerbau putih datang menghampiri dan langsung menjilati kulit sang putri dengan lembut. Sang putri hendak ingin mengusirnya, akan tetapi si kerbau putih ini terus menjilati kulit sang putri. Akhirnya sang putri diam. Sebelum kakak melanjutkan kisah dari Putri Tadampali, coba-coba tebak, apa kisah selanjutnya setelah ia dijilati oleh si kerbau? Ya, sungguh ajaib. Setelah berkali-kali sang putri dijilati oleh si kerbau putih ini, kulit sang putri yang mengeluarkan cairan kental yang sangat menjijikan tiba-tiba hilang tanpa bekas. Wah, kulitku sudah seperti semula. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan berpesan kepada para pengawalnya. Saat ini aku minta kalian untuk tidak menyembelih kerbau putih ini, karena ia telah menyembuhkan penyakitku. Dan suatu hari, segerombolan pemburu datang ke Pulau Wajo. Mereka adalah putra mahkota Raja Bone. Asyiknya berburu, putra mahkota Raja Bone tidak sadar kalau ia sudah terpisah dari rombongannya. Panglima, kamu di mana? Aku ada di sini. Panglima. Malam semakin larut. Putra mahkota tidak dapat memejamkan matanya. Suara-suara binatang malam yang membuatnya terus terjaga dan gelisah. Jika putra mahkota
berjalan untuk mencari sebuah perkampungan di Pulau Wajo. Tiba-tiba, betapa terkejutnya, ia mendapati sebuah rumah kosong yang begitu terang. Akhirnya aku menemukan rumah. Apakah beristirahat di sana dan meminta tolong kepada Putri Tadampali yang merasa kedatangan tamu, tiba-tiba menoleh. Tampan sekali pemuda ini. Tetapi siapa dia dan dari mana asalnya? Sepertinya dia bukan penduduk sini. Ya Tuhan, mimpikah aku? Selama hidupku baru kali ini aku melihat gadis secantik itu. Setelah mempersilahkan masuk, Putri Tadampali dan putra Raja Bone sedang berbincang-bincang. Putri Tadampali merasa kagum terhadap putra mahkota, karena biarpun ia calon raja, ia tidak pernah sombong dan baik tutur bahasanya. Kan dari putra mahkota, Putri Tadampali adalah seorang gadis yang baik dan tidak sombong. Kecantikan dan kesederhanaan Putri Tadampali membuat putra mahkota Raja Bone merasa kagum. Sejak perjalanan dari Pulau Wajo sampai ke Kerajaan Bone, putra mahkota selalu teringat pada wajah cantik Putri Tadampali. Ingin rasanya putra mahkota tinggal di pulau itu. Tiba-tiba, pengawal dari putra mahkota menghampiri putra mahkota Raja Bone. Baginda, hamba mengusulkan agar Paduka Raja segera melamar Putri Tadampali. Raja Bone segera mengutus beberapa pengawalnya mendampingi putra mahkota Raja Bone untuk melamar Putri Tadampali. Sampainya di pulau itu, Putri Tadampali tidak langsung menerima lamaran dari putra mahkota Raja Bone. Tuan, aku belum bisa menerima lamaran kalian. Bawalah keris pusaka ini kepada ayahandaku, jika ia menerima bahwa lamaran ini diterima. Putra mahkota memutuskan untuk berangkat sendiri ke kerajaan Luwu. Perjalanan berhari-hari ia jalani dengan penuh semangat. Setibanya di kerajaan Luwu, Saya pun datang ke sini untuk melamar Putri Tadampali. Ia berpesan bahwa berikan kepada ayahandaku. Jika ayahandaku menerimanya, maka lamaran ini diterima. Ya, aku menerima lamaranmu. Bawa aku ke putriku sekarang juga. Ulama, Datu Luwu, putra mahkota Raja Bone, dan permaisuri datang menemui Putri Tadampali. Maafkan ayah, nak. Ayah telah membuangmu pergi ke pulau ini. Tidak, ayah. Justru ayah harus bersyukur karena rakyat tidak menimpa penyakit yang ada pada diriku. Hari kemudian, Putri Tadampali menikah dengan putra Raja Bone. Pernikahannya berlangsung sangat meriah. Orang-orang menjadi gembira atas pernikahan Putri Tadampali dan putra Raja Bone. Itulah kisah dari Putri Tadampali. Ada pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut, bahwa kita harus sabar menerima segala cobaan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu, adik-adik selalu sabar ya. Sekian cerita dari kakak, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.